Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke guys, yang mau ke Jepang semoga dilancarkan. Tesnya cepat dipanggil, tesnya lolos, terus pendidikannya juga lancar, cepat berangkat ke Jepang. Semoga Jepang ini cepat dibuka guys. Banyak-banyak berdoa dan menjaga protokol kesehatan. Semoga Indonesia itu coronanya berkurang. Oke, nggak usah berlama-lama. Pada intinya saya ingin menggabungkan ya dari beberapa video. Ternyata ada yang belum paham. Ternyata setelah saya lihat di video saya itu nggak ada step-step yang dalam satu video itu step-stepnya itu nggak gabung ya. Jadi pada video kali ini akan membahas step pendaftaran di LPK Minori. LPK Minori sangat rekomendasi buat teman-teman yang membutuhkan dana talang ya, dana talang buat teman-teman yang kekurangan dana untuk melalui LPK Minori sangat dibantu. Pokoknya kalau sudah di Jepang baru bayar boleh gitu ya. Kalau punya duit sebelum berangkat ke Jepang silakan ya itu. Tapi hal itu sangat jarang ya. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, silahkan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Semoga channel ini semakin berkembang. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Lukman Sakura guys. Iya. Oke guys, yang pertama ya, daftar ke Jepang lewat LPK Minori itu gimana ya? Yang pertama ya, itu daftar online di www.minori.co.id. Nah di situ teman-teman daftar ya, daftar online di websitenya. Tutorial juga ada ya, pernah saya buat. Jadi diisi nama lengkap, tanggal lahir, agama, terus nomor KTP, foto ya, terus nomor HP itu penting banget, nama keluarga, lulusan, riwayat sekolah gitu ya, riwayat pengalaman pekerjaan juga diisi di situ. Nah buat teman-teman di pengisian ini harus diisi semua itu sedetail mungkin, selengkap mungkin supaya cepat dipanggil. Kalau ada pengalaman kerja, waduh sangat cepat dipanggilnya, paling seminggu gitu ya. Rekor 40 menit dipanggil, ada yang laporan ke saya. Oke, setelah daftar ke Minori akan menerima panggilan melalui WhatsApp. Waduh guys, dulu saya melalui SMS, jadi sekarang itu melalui WhatsAppnya seperti ini, nanti ditonjolin ya. Jadi intinya itu membawa fotokopi KK dan KTP ya, kartu keluarga dan KTP fotokopinya dibawa, terus paspor kalau punya, terus baju olahraga ya, baju olahraga lah, bebas lah, yang penting bisa dipakai buat ganti ya. Jadi dari rumah itu lebih baik memakai baju hitam putih ya, sekali lagi hitam putih. Waktu dulu saya itu bebas tapi sopan, saya pakai kemeja bukan hitam putih. Tapi sekarang ya alangkah baiknya pakai hitam putih lah, yang rapi gitu, lebih umum gitu ya guys. Itu banyak yang bertanya, baju olahraganya ditaruh di tas ya, nanti ganti di Minori. Jadi ada segmen psikotes, ada segmen fisik itu ya, itu seperti itu. Paspor jika ada, jika punya. Bagi yang berkacamata, biasanya kalau yang diperbolehkan memakai kacamata, silahkan bawa kacamata. Oke, setelah dipanggil masuk ke tahap 1. Tahap 1 ini ya meliputi apa aja ya, banyak yang nanya ini. Banyak yang nanya padahal sudah ada videonya gitu ya. Biasakan nyimak guys, biar membantu saya menjawab semuanya itu di video. Kalau teman-teman menonton video saya itu, pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan pasti ada jawabannya di situ kalau menyimak gitu ya. Oke, tapi saya bahas lagi tetapi tidak keseluruhan. Terus tahap pertama yaitu pada saat masuk ke Minori set gitu ya, dijelasin dulu program pemagangan ke Jepang, enak-enaknya di Jepang, terus pengenalan tentang Minori, hak pemagang, peraturan di Minori bagaimana. Jika teman-teman mau ditanyakan, mau nanya apa gitu, misal gini boleh enggak, ini boleh enggak gitu ya, itu seperti itu. Teman-teman pada saat itu juga dikasih surat pernyataan. Surat pernyataan itu berbagai macam gitu ya, meliputi blablabla ya, nggak dibahas di video ini ya.
Intinya itu akan diterangkan soal biaya juga gitu ya, tentang MCU pertama bayarnya 1 juta juga diterangkan di situ. Oke, setelah itu ada psikotes ya guys. Psikotes seperti ya matematika dasar ya, terus ada deret aritmatika, ada geometri, rumus sederhana, jarak dan waktu, terus ada bangun ruang ya kan, bangun ruang tahu kan, terus kubus yang dibolak-balik ini jadinya apa gitu kan. Kalau teman-teman belajar psikotes atau pernah mengikuti di perusahaan atau PT-PT Indonesia pasti tahulah masalah psikotes itu bagaimana. Persamaan lawan kata, atas lawan katanya ngisinya bawah gitu, langit bumi ya, kenyang lapar, itu contoh gampangnya seperti itu. Ada audiometri. Audiometri itu pendengarannya, gambar orang, pohon, terus wardeg ya, gambar orang guys, terus gambar pohon, terus adalah wardeg, gambar orang ya, orang yang beraktivitas, orang yang lagi nyangkul, lagi kerja gitu, berangkat kerja bang apa gitu kan. Pohonnya jangan pohon pisang, nggak boleh ya, pohon yang kekar gitu, yang memiliki akar yang kuat dan buah yang lebat gitu. Contohnya ya kayak buah mangga kayak gitu guys. Jangan menggambarkan buah kelapa, pohon kelapa gitu ya, nggak boleh. Itu menggambarkan kurang bagus gitu. Kreplin, wardeg, wardeg, gambar wardeg tadi tahu kan. Nah, wardeg bukan itu yang buat beli makanan guys. Asik. Jadi wardeg ini ya melengkapi gambar, ada 6 gambar atau 8 gambar lah ya. Itu ya sudah ada di video saya, jadi cek aja di video sana ya. Terus kreplin juga pernah dibahas. Jadi kreplinnya itu menyamping ya, bukan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Terus fisiknya apa aja, ada yang nanya juga. Sit up, terus push up, zigzag menyamping ya, dari sini ke sana ke sini gitu. Di video saya juga pernah dibahas di situ. Oke guys, kurang lebihnya kayak gitu ya. Buta warna ya, buta warna, tes mata, tinggi badan, berat badan, tes TBC itu ada di Minori. Yang buta warna langsung disuruh pulang, nggak lolos kalau misalkan buta warna. Oke guys, terus masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah wawancara dengan orang Minori. Jaraknya kapan sih gitu ya? Kapan jaraknya dari tahap 1 ke tahap 2? Ya nggak tahu guys. Kalau cepat itu 2 hari. Ya ketika dinyatakan lolos, ditelepon ya kan. Telepon, ini Lukman, besok ini wawancara ya, bawa ini ijazah SD sampai dengan SMK gitu. Oke siap, datang. Nah udah datang. Waktu itu saya 2 hari, terus wawancara interview internal, bawa ijazahnya buat apa ya, jasanya buat ditahan ya, buat proses selanjutnya gitu. Kalau udah dinyatakan lolos, mundur kena denda, tuh kayak gitu guys. Nah setelah wawancara 1 dengan orang Minori, 2 hari atau 3 hari dipanggil untuk user. Udah dikasih tahu tanggal sekian user gitu, user dengan orang Jepang. Itu seperti itu, cepet dah prosesnya, set beberapa hari doang, nggak ada sebulan saya semuanya. User ya, menginjak ke user pakaiannya hitam putih guys ya, menginjak ke user pakaiannya hitam putih. Waktu itu 11 orang yang diambil 3 orang ya, dari 11 orang dipanggil yang lolos itu 3 orang. Dari 11 orang itu juga dari kloter yang berbeda, kelompok yang berbeda gitu, dari tahap 1 yang berbeda gitu, seperti itu. Jadi untuk di Minori ya sedikit yang lolos guys, tahu sendiri lah ya, peminatnya banyak di user. Nah setelah user itu udah lolos, dipilih, terus tinggal MCU ya. MCU nya itu 2 hari atau beberapa hari atau 3 hari, pokoknya nggak lama, nggak nyampe seminggu. Itu habis user
terus MCU nya ya di depan Minori itu, di roti Namiki, toko Namiki atasnya, sama di Jababeka. Di Jababeka itu rongsen ya, rongsen doang itu. Nah di Namiki itu MCU nya ya kayak darah, cek jantung, mata, pendengaran, terus air urin ya, semuanya itu di situ. Nah setelah itu 2 hari pengumuman ya, pengumuman lolos. Nah untuk kalau sudah masuk MCU sebagian besar itu lolos. Kalau misalkan nggak lolos, giginya bolong, misalkan giginya pecah, suruh memperbaiki tetapi tetap lolos. Terus kalau misalkan darah tinggi atau darahnya kurang, juga nanti MCU ulang gitu ya, gimana caranya menurunkan darah tinggi, gimana caranya biar darahnya nggak rendah, itu nanti MCU ulang tapi tetap lolos. Biaya MCU itu adalah 1 juta ya, 1 juta. Setelah dinyatakan lolos MCU, suruh datang lagi ke Minori, terus dokumen ya, diterangin dokumen apa aja yang harus dilengkapi, bawa ke Minori. Terus pendidikan ya, penjelasan tentang pendidikan ya, mulai pendidikan misalkan besok Senin pendidikan, oke gitu ya. Pakaiannya apa aja yang harus dibawa, perlengkapannya juga apa yang harus dibawa, dikasih tahu sama pihak Minori. Oke, yang masih bingung silakan tanyakan di kolom komentar ya guys. Kalau yang belum paham dengan penjelasan saya, bisa DM saya di Instagram Lukman_Sakura, atau lebih baik teman-teman itu komen di di YouTube ya, supaya saya balas dengan cepat gitu, karena saya aktifnya di YouTube daripada Instagram, lebih baik di YouTube. Oke, step by step video yang tersendiri, yang misalnya yang dipisah-pisah itu ada ya guys, bisa ditonton di video yang lainnya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yang selalu mendukung channel ini, yang selalu nonton gitu ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.